Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danang Putrayasa dengan NIM belakang 047 dan rekan saya Arsyil Arafat dengan NIM belakang 051. Pada hari ini kami akan memperdebatkan pemikiran dari dua tokoh filsuf terkenal, yaitu Santo Agustinus dan Aristoteles, dengan topik yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Apakah tujuan hidup, kebahagiaan hidup manusia itu dicapai melalui kebajikan di dunia atau keselamatan jiwa yang kekal? Di sini kami berperan sebagai pro dari masing-masing tokoh, yang dimana saya sebagai pro dari Santo Agustinus dan Saya pro Aristoteles. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai debatnya dengan diawali dari argumen oleh Arsyil Arafat. Oke, di sini saya akan memulai perdebatan tadi, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan itu menurut Aristoteles ya tujuan tertinggi dari kehidupan manusia, atau nama lainnya itu eudaimonia. Nah, kebahagiaan itu bukan cuma sekedar kita foya-foya atau senang-senang gitu ya, bukan cuma kita soal menjadi kaya, terkenal atau disukai banyak orang, tapi itu tuh soal cara kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Itu. Nah, dunia itu kan laboratorium moral gitu ya, tempat kita berlatih kebaikan gitu. Dan tentang eudaimonia tadi, itu tuh bukan cuma sekedar doa atau mimpi rohani doang, tapi itu soal hal baik yang mau kita lakukan. Nah, itu tuh juga bukan cuma sekedar ruang tunggu untuk ke surga doang. Ya, walaupun kita kadang-kadang melakukan kesalahan, tapi ya kesalahan itu yang membuat kita menjadi lebih baik di masa depan. Karena apa? Kita sadar bahwa itu tuh kesalahan dan kita akan memperbaikinya di masa depan. Nah, dalam hal baik juga ya harus ada praktik nyatanya. Kalau misalnya nggak ada, ya itu tuh cuman kebahagiaan itu tuh cuman ya sekedar teori kosong doang. Dan siapa yang bisa klaim bahwa masuk surga itu dengan melakukan kebaikan itu tuh dia pasti masuk surga gitu? Ya, oke, saya mau membantah pernyataan dari Mas Arsyil Arafat, tapi sebelum itu saya mau bertanya. Jadi sebenarnya bagi Anda sendiri sebagai pro Aristoteles, jadi dunia itu berarti adalah puncaknya kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bisa jadi kebahagiaan itu maksud Anda adalah kebahagiaan di dunia. Yang Anda bilang tadi tidak bukan menjadi kaya, bukan menjadi apa, tapi itu kan berarti Anda mengincar kebahagiaan di dunia dong berarti. Nah, ini yang mau saya bantah bahwa bagi Santo Agustinus bahwa kebahagiaan di dunia itu hampir nggak bisa. Bukan hampir nggak bisa, tapi memang nggak bisa, karena di dunia ini kita cuma sementara, dimana kita tuh penuh dosa, dan juga dunia ini kan nggak sempurna ya. Saya juga membaca salah satu pernyataan dari Santo Agustinus dalam karyanya Confessions, yang di sini katanya dari beliau mengatakan bahwa Engkau telah menciptakan kami bagimu, dan hati kami tidak akan tenang sampai beristirahat dalammu. Nah, maksud dari pernyataan ini adalah ini tertuju kepada Tuhan. Jadi menurut Santo Agustinus, manusia itu gak akan bisa bahagia di dunia karena hati kita tuh pasti gelisah. Hati kita gelisah karena kerinduan kita kepada Tuhan. Jadi kalau Anda bilang berbuat baik itu dengan bahagia di dunia itu dengan berbuat kebajikan, berbuat baik, nggak bisa, karena sebenarnya untuk mencapai kebahagiaan berarti kan hati kita harus tenang. Jadi kalau hati kita nggak tenang, itu nggak bahagia namanya. Meskipun kita udah melakukan hal baik di dunia, kita udah rendah hati, udah segala macam kita lakuin, kalau kita nggak tenang, itu kan nggak bisa didefinisikan sebagai bahagia. Cukup dari saya itu aja. Nah, makanya itu Aristoteles itu berpikir, makanya itu ada akal. Nah, akal itu tuh yang membuat kita supaya kita menjadi lebih baik di ini, dan kebaikan itu yang membuat kita ya kebaikan itu sendiri. Dengan akal itu, dengan supaya kita berperilaku dengan lebih baik, bukan cuma soal kebaikan. Even itu kaya, kalau misal Anda baik dan bahagia,
ya itu nggak apa-apa juga. Bukan cuma sekedar kita fokus pada dunia aja. Pada akhirat juga boleh, tapi karena kita pada saat ini, karena kita tinggal di dunia ini, makanya itu kita harus melakukan apa ya, untuk membuat diri kita itu menjadi lebih baik gitu. Oke, saya nggak setuju ya bahwa Anda bilang akal kita bisa bahagia di dunia dengan akal. Karena sebenarnya menurut Santo Agustinus bahwa akal kita, perilaku kita itu sebenarnya kita nggak akan 100% benar-benar bisa menggunakan akal kita dengan baik. Kenapa? Karena menurut Santo Agustinus kita punya dosa asal. Dosa asal itu adalah dosa yang dimana dosa asal itu adalah ketika dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu melakukan pelanggaran kepada dari perintah Tuhan dengan memakan buah larang di Taman Eden. Nah, apa sih dampaknya buat kita? Dampaknya buat kita itu ngebikin, bukan berarti kita dapat dosa, tapi itu menjadi kecenderungan di mana membuat dampaknya kita jadi cenderung berbuat kita jadi cenderung terbawa hawa nafsu, ambisi, ego gitu. Nah, itu kan berarti akal itu kan berarti kalau dengan mengacu dosa asal, akal itu nggak akan selalu bisa membawa kita kepada jalan kebaikan. Nah, disitulah Santo Agustinus juga nggak menolak bahwa kita di dunia harus berbuat baik. Memang, tapi berbuat baik ini bukan mengandalkan akal, tapi kita mengandalkan akal dan Tuhan. Karena kalau kita cuma mengandalkan akal, seperti tadi dosa asal itu akan membuat kita pasti akan cenderung melakukan hal tidak benar. Nah, perlulah kita disertai Tuhan. Kita perlu beriman kepada Tuhan supaya akal kita jadi bisa dipulihkan oleh Tuhan. Jadi nggak bisa cuma kita mengandalkan akal doang. Nah, makanya itu tadi Aristoteles itu mengajarkan bahwa ya supaya kita menggunakan akal, supaya ya kita membuat diri kita itu menjadi lebih baik gitu. Supaya kita tidak, kalau misalnya kita semena-mena kan tanpa akal, ya itu kan akan menghancurkan juga. Nah, yang dibicarakan tadi itu yang tentang dosa asal, ya berarti Tuhan terlalu jahat dong. Kalau misalnya dia itu sudah memberi kita dosa dari kita lahir. Sedangkan ya kalau misalnya kita lahir dan kita belum tahu apa-apa tentang dunia ini, habis itu Tuhan sudah memberikan kita dosa asal. Berarti Tuhan terlalu jahat dong. Mengenai dosa asal yang tadi ditanyakan, apakah Tuhan terlalu jahat? Sebenarnya enggak. Itu kan bukan sesuatu yang Tuhan mau, tapi itu kan berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Jadi itu hanyalah konsekuensi dari tindakan mereka. Jadi dosa itu adalah maksudnya bukan Tuhan ngasih buat kita, tapi justru karena itulah Tuhan tuh mau. Jadi dengan dosa itu kan berarti kita ada kecenderungan berbuat tidak benar. Yang itu juga berarti membantah bahwa kita nggak bisa bahagia di dunia. Memang dari lahir kita itu memang diciptakan sudah dari lahir kita udah punya dosa asal. Kita tidak suci dari lahir lah. Tapi kalau kita berperilaku, kita juga mau kita berusaha berbuat baik, kita bisa, tapi dengan satu syarat. Kita dengan yang tadi saya bilang, akal kita itu jangan dipakai 100%, karena akal kita itu udah nggak suci lagi, udah ternodai sama dosa asal yang membuat kita jadi cenderung hawa nafsu kan. Makanya perlulah di situ ada Tuhan. Kita harus apa yang kita, karena dalam pandangannya Agustinus, manusia itu juga diberi kehendak bebas ya. Kehendak itu juga harus dasarnya untuk Tuhan. Jadi walaupun kita punya kehendak bebas, kita harus berorientasi kepada Tuhan. Karena kalau kita melakukan sesuatu berbuat baik fokusnya hanya kepada dunia, kita pasti akan jatuh ke dalam dosa. Nah,
seperti apa, kalau kita akal itu kan berarti akan cenderung membuat perilaku negatif. Nah, menurut Agustinus sendiri bahwa perilaku negatif atau perbuatan jahat itu tidak ada sebenarnya. Kejahatan sendiri itu tidak dibilang ada sama Agustinus. Agustinus bilang justru kejahatan itu adalah bukan suatu yang nyata, karena itu hanya konsekuensi karena ketiadaan kebaikan. Misalnya Anda berbuat jahat bukan berarti Anda punya sifat jahat atau Anda memang sudah jahat, tapi karena nggak ada kebaikan di dalam diri Anda atau kebaikan itu hilang. Karena apa kebaikan itu bisa hilang? Ya karena Anda menjauhi Tuhan. Jadi kita berbuat jahat itu karena kita jauh kepada Tuhan. Jadi bukan berarti kita tuh punya sifat jahat, tapi karena tidak ada kebaikan dalam diri kita gitu. Nah, gini, kita itu kan dilahirkan ke dunia itu nggak tahu apa-apa, apalagi dari kecil itu ya. Dan kita itu karena kita kosong pada awalnya itu, nah disitulah akal berperan supaya ya diri kita itu menjadi lebih baik ke depannya gitu ya, supaya kita bertumbuh yang menjadi lebih baik, versi terbaik dari diri kita. Dan tentang kebaikan dan kejahatan tadi, ya kebaikan dan kejahatan adalah praktek. Jadi nggak ada yang nggak ada, semuanya ada. Cuman kita bisa tahan nggak dengan akal itu, gitu. Jadi ya kalau misalnya kita berbuat kebaikan, ya itu prakteknya kebaikan, gitu. Begitupun sebaliknya, gitu. Oke, tadi kan Anda bilang bahwa manusia itu bisa melakukan hal benar dengan akal, dan juga Anda bilang kebaikan dan kejahatan itu ada, dua-duanya ada. Nah, saya mau bahas dulu tentang akal yang Mas Dayadi bilang putar-putar akal itu. Nah, akal itu nggak bisa, Mas. Jadi kalau bagi Agustinus untuk bisa bahagia, kita harus punya iman dan cinta kepada Tuhan yang namanya adalah Caritas Dei. Nah, jadi nggak bisa tuh pakai akal. Dan juga apa ya, gini, bagi Agustinus itu membedakan antara dua kota, yaitu kota Tuhan dan kota dunia. Nah, di mana kota dunia adalah simbol manusia yang hidup demi kepentingan dirinya sendiri, hidup untuk bersifat duniawi dan mengikuti hawa nafsu. Nah, kota Tuhan itu adalah simbol jiwa yang hidup dalam kasih Tuhan. Jadi hanya warga di kota Tuhan lah yang bisa mencapai kebahagiaan, bukan dunia, tapi kehidupan kekal setelah mati. Jadi kalau Anda bilang kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik dengan akal yang baik, dengan berbuat baik, enggak. Karena sejatinya kita itu manusia, kita nggak sempurna, kita pasti akan melakukan kesalahan. Akal itu nggak bisa jadi satu-satunya patokan Anda untuk bahagia ini. Dengan justru bagusnya dengan akal dan campur tangan Tuhan. Dan juga kalau memang mau benar-benar bahagia, ya kita bersatu dengan Tuhan di akhirat, karena itulah kebahagiaan sejati. Nah, bagi Agustinus juga dunia itu memang nggak bisa diabaikan juga. Bahkan seperti yang saya bilang tadi, Agustinus juga memberikan kita kehendak bebas dengan melakukan apapun di dunia. Namun semua hal yang kita lakukan di dunia itu harus diarahkan kepada Tuhan untuk mencapai kebaikan itu. Karena gimana ya, kalau kita melakukan sesuatu tidak diarahkan kepada Tuhan, pasti akan ada rasa kesombongan, yang dimana ketika kita melakukan itu bukan atas dasar Tuhan, kita akan merasa misalnya saya menolong orang karena saya baik, itu kan sudah menunjukkan kesombongan bahwa saya baik. Anda mau konfirmasi bahwa Anda baik atau buruknya orang bukan dari penilaian diri sendiri, tapi dari penilaian orang lain. Dan juga makanya dengan ada penilaian orang lain itu akan menimbulkan keirian. Makanya untuk melakukan sesuatu kita harus diarahkan kepada Tuhan supaya tidak ada rasa kesombongan itu. Sebenarnya gini, sebenarnya sih nggak apa-apa ya kalau misalnya kita even itu menggunakan pakai kepercayaan gitu ya. Nah, tapi
yang saya tekankan di sini tuh, kita tuh karena kita hidup di dunia ini, kita tuh harus menggunakan akal, sangat menggunakan akal. Ya, karena tanpa akal itu ya kita bakal semena-mena dan dunia itu bakal hancur. Karena ya itu orang-orang pada bakal semena-mena. Sebenarnya kalau misalnya pakai keirian tadi, kalau misalnya orang itu misalnya berlaku iri juga karena aduh saya takutnya manusia yang berdosa daripada dia, itu kan bisa juga berlaku pada pemikiran. Kalau misal pakai kepercayaan ya itu. Kalau misalnya kita pakai akal kan ya kita harus berbuat lebih baik supaya kita bisa berguna bagi orang lain pada dunia ini dan pada dunia ini gitu. Saya mau mengoreksi tadi yang Anda bilang soal keirian karena orang tersebut lebih baik daripada saya. Itu sebenarnya bukan iri namanya, itu kan lebih ke introspeksi diri ya. Tapi yang mau saya bahas, yang mau saya highlight adalah kalau Anda bilang manusia tanpa akal bakal semena-mena, enggak juga sebenarnya Mas. Kalau manusia secara akal itu tidak misalnya akalnya bukan akal yang berkecerdasan tinggi, menurut saya pun bisa tetap aman aja karena ada kepercayaan di situ, ada iman. Itu yang ditekankan oleh Santo Agustinus bahwa sebenarnya yang dibilang Agustinus kan bahwa akal itu kan justru malah akal itu sudah ternodai oleh dosa asal. Nah, itulah perlunya iman. Hanya Tuhanlah yang bisa memulihkan akal kita. Bukan berarti memulihkan ini dalam artian ketika kita sudah beriman kepada Tuhan, akal kita tuh disucikan lagi ketika sudah kita dapat cinta kasih karunia Tuhan. Nah, untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan ya kita beriman. Jadi untuk bisa memulihkan akal kita harus beriman, dan setelah beriman Tuhan akan memberikan karunia berupa memulihkan, mensucikan kita dan memulihkan akal kita. Tapi memulihkan akal ini bukan di dunia, tapi ketika kita sudah meninggal dan bersatu dengan Tuhan. Dalam artian di dunia ini memang saya setuju bahwa kita harus hidup baik, tapi bukan berarti berbuat baik itu dengan orientasi atau tujuan supaya bahagia di dunia. Tapi justru dengan kita berbuat baik di dunia, kita bisa dapat karunia dan bisa diselamatkan jiwa kita di akhirat sama Tuhan. Nah, gini ya Mas ya. Dengan kita mengenal diri kita sendiri, itu ya kebahagiaan itu udah pada diri kita sendiri aja udah gitu. Atau kalau menurut kata-kata dari Aristoteles itu, kebahagiaan itu tergantung pada diri kita sendiri. Jadi ya dengan mengenal diri sendiri, ya itu tuh awal dari semua kebijaksanaan gitu. Dan tujuan orang bijak itu ya bukan untuk mendapat kesenangan pada akhirat gitu, untuk supaya saya masuk surga dan semua bisa saya nikmati gitu di sana. Bukan kayak gitu, tapi ya melainkan untuk menghindari penderitaan gitu. Oke. Saya rasa untuk perdebatan kali ini kita cukupkan dulu. Sekarang waktunya bagi kami untuk memberikan closing statement dari kami masing-masing sebagai pro dari Aristoteles maupun dari Agustinus. Oke. Dari saya, closing statement saya adalah kebahagiaan sejati itu bukan hasil usaha dari manusia, tapi anugerah Tuhan yang diterima setelah kita mati. Nah, ketika jiwa kita bersatu dengan Tuhan, dunia ini cuma perjalanan singkat. Akhirat adalah surga, atau akhirat adalah tujuan akhir, di mana hati manusia akhirnya dapat ketenangan dan bisa beristirahat dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Itu saja closing statement dari saya.
Oke, closing statement dari saya itu jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri. Jangan melakukan kebajikan atau virtu kalau menurut Aristoteles ya, memakai logika atau akal sehat dan hidup sesuai potensi sejati diri kita sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau dari kata-kata yang kami sampaikan dari secara teknisnya ataupun dalam memberikan informasi yang ya kami sampaikan salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.